Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba membuat sebuah database dengan menggunakan MySQL Yoke. Oke, untuk langkah-langkahnya, silahkan yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah jalankan kembali MySQL dan Apache ya. Silahkan, mungkin Anda bisa melalui File Explorer, kemudian klik Directory C sampai P, selanjutnya adalah Sum Control. Oke, nah untuk Apache dan MySQL silahkan Anda klik Start, maka posisi Apache dan MySQL-nya telah dalam keadaan running. Selanjutnya Anda boleh close ya sampai P kontrolnya. Langkah berikutnya yaitu silahkan Anda open aplikasi SQL Yoke di sini ya. Anda klik di sini SQL, Anda buat SQL. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Nanti untuk tampilannya menyesuaikan versi yang Anda gunakan, cuman pada dasarnya sama. Di root localhost ya, silahkan Anda klik kanan, kemudian Anda pilih create database seperti ini. Kita buat di sini nama database-nya adalah db siakat, kemudian kita klik create. Nah, di sini secara nggak langsung kita telah selesai membuat sebuah database. Nah, kalau kita udah selesai membuat database, pastinya kita akan membuat tabel, yang mana tabel ini berada di dalam database. Caranya bagaimana? Arahkan kursor Anda di tabel ya. Di sini klik kanan, create table. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Untuk tampilannya ya, dia menyesuaikan versi dari SQL Yoke yang Anda gunakan. Cuman secara aktivitas tahapannya sama. Pastinya Anda buat tabel, nama tabelnya ya, nama filenya, tipe data, terus range intervalnya, kemudian statusnya sebagai primary key atau foreign key. Seperti itu. Nah, untuk nama di sini kita akan buat sebuah tabel mahasiswa ya. Jadi saya beri nama di sini adalah TBMAS. Nah, dalam penamaan tabel ya, saya harapkan Anda tidak membuatnya dengan penamaan yang tidak sesuai dengan standar ya. Jadi ini tolong diperhatikan, untuk penamaan tabel ini pastikan Anda tidak menggunakan spasi. Kalau iya pun Anda harus memberikan spasi, gunakan underscore ya, mungkin seperti itu. Nah, untuk nama di field yang pertama kita beri di sini adalah npm nama dan prodi seperti ini. Data type ini adalah tipe data, npm nama dan prodi. Nah, untuk tipe data yang perlu Anda pahami adalah mana yang masuk ke dalam kategori tipe data numerik dan non numerik. Numerik pasti ada kaitannya dengan angka, yang mana aktivitasnya akan menggunakan tahapan proses dalam ilmu matematika: tambah, kurang, kali, bagi, misalkan seperti itu. Nah, kalau non numerik ya, berarti dia tidak akan kita proses dengan tahapan proses dalam ilmu matematika ya. Oke. Nah, npm nama dan prodi ini tidak termasuk ke dalam tipe data yang numerik, berarti kita harus menggunakan numerik.
Nah, numerik ini apa saja? Itu banyak ya. Nanti silahkan Anda searching. Cuman kalau di sini saya hanya akan menggunakan varchar. Seperti ini. Varchar. Nah, kalau dia numerik, nanti Anda bisa menggunakan integer ya. Kalau di sini penulisannya adalah int, integer, float, boolean, double, dan seterusnya. Pastinya menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau dia bilangan berkoma, mungkin Anda bisa menggunakan float ya. Jadi untuk ini saya menggunakan varchar. Nah, intervalnya bagaimana? npm Anda buat sebuah perkiraan, kira-kira npm ini memiliki range interval berapa karakter dia. Saya di sini mengestimasi 20 saja. Nama saya mengestimasi 30 karakter. Prodi 20 karakter. Nah, seperti ini. Nah, tetapi saya ingin menjadikan npm ya sebagai primary key. Primary key ini adalah key kunci. Berarti dalam aktivitasnya dia tidak boleh sama seperti nick yang kita punya yang ada pada KTP ya. Itu setiap orang hanya boleh memiliki satu nick, berarti sifatnya adalah primary key. Dia tidak boleh sama. Ya, jadi dialah yang berfungsi sebagai key kunci dalam tabel. Ya, jadi dapat dipastikan data kita yang tersimpan di tabel tidak akan mengalami redundansi data atau duplicate entry. Ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita klik save. Oke, ya. Jadi kita udah sukses membuat sebuah tabel. Kita nggak ingin membuat tabel lagi, kita klik no. Nah, nanti akan seperti ini ya. Tabel, ini dia tabel mahasiswa. Bagaimana cara melihatnya? Klik kanan, open table. Nah, ini dia. Ini tampilan tabel kita. Ya. Nah, di sini memudahkan kita dalam melakukan editing terhadap data yang ada pada tabel. Misalkan npm, saya beri contoh ya, P001, nama Kiki, prodi TF, seperti ini ya. Dia, terus Anda klik refresh. Gunanya apa? Biar dia tersimpan. Terus kita ketik lagi P002, nama Nanda, kita buat TI, simpan lagi dia. Nah, jangan pernah Anda menginputkan data npm sama. Misalkan ini kita udah menginputkan P001 dan P002. Kemudian untuk data yang ketiga kita menginputkan kembali nilai npm yang sama, yaitu P001 atau P002, maka dia tidak akan bisa tersimpan. Kenapa? Karena status primary key tadi kita sudah membuat field npm ini ya, dia ini menjadi primary key di tabel ini. Nah, pastinya tidak boleh duplicate entry. Nah, kita cek di sini ya. Ya, statusnya adalah PK. Nah, ini primary key ya. Oke, kalau sudah seperti itu kita buat kembali tabel berikutnya ya. Saya akan buat lagi satu tabel lagi. Ini biar Anda benar-benar paham bagaimana cara membuat sebuah tabel. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan tentang operator di dalam SQL ya. Jadi kita akan membuat sebuah fungsi penambahan, pengurangan, perkalian dengan menggunakan script atau query SQL. Nah, jadi setelah pembahasan pembuatan tabel ini. Oke, contoh berikutnya saya akan membuat sebuah tabel mata kuliah. Ya, seperti ini, TB MTK ya. Di sini saya akan membuat tabel mata kuliah. Nah,
Untuk namanya ya sama. Saya berikan di sini adalah kode MTK. Yang perlu Anda pahami yaitu inisialisasi. Kita harus paham juga tentang inisialisasi sehingga penamaan file tidak terlalu panjang. Nanti kalau kita sudah bermain dengan query, dengan script atau dengan source code program atau dengan coding program, sehingga tidak menyulitkan kita dalam membuat coding ya. Dalam membuat coding, terkadang kita sebagai seorang pemula mungkin nanti ada salah satu huruf yang tercecer, maka program tidak akan running. Ya, di sini kita dalam membuat file ya, saya menyarankan Anda harus benar-benar paham tentang inisialisasi ya. Kode MTK di sini ya, maksudnya adalah kode mata kuliah. Terus untuk yang kedua, file yang kedua adalah MTK atau nama mata kuliah. Yang ketiga ya, di sini kita buat SKS seperti ini. Jadi di sini ada 3 buah file, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Tipe datanya saya masih membuat sama ya. Saya masih menggunakan tipe data non numerik ya. Saya menggunakan varchar di sini. Oke. Nah, intervalnya juga kode mata kuliah ini menyesuaikan, mungkin saya beri di sini 10 ya. Nama mata kuliah mungkin di sini 30. SKS-nya saya berikan di sini range intervalnya 5. Dengan status kode mata kuliah ini sebagai primary key. Kita simpan. Oke, sukses ya. Nah, kita lihat tabel kita tadi. Ini dia. Ya. Jadi Anda sudah melihat. Nah, kalau Anda ingin melakukan perubahan atau perbaikan terkait dengan tabel ya, mungkin Anda ingin merubah range intervalnya atau status primary key-nya atau apapun itu, Anda bisa menggunakan klik kanan alter table. Nah, Anda bisa melakukan perubahan dari sini ya. Oke, kita kembali lagi ke dalam pembahasan mengenai tabel mata kuliah. Nah, di sini silakan Anda buat M001 misalkan algoritma. Berapa SKS? 3 SKS. Oke, M002 di sini adalah kita buat Pancasila ya, 2 SKS. Oke. Nah, jadi dari tabel mata kuliah ini ada 2 buah data ya. Data apa saja di dalamnya? Ada data untuk mata kuliah algoritma dan Pancasila, lengkap dengan kode mata kuliah dan SKS ya, seperti ini ya. Nah, jadi beginilah cara membuat database dan tabel ya dengan menggunakan SQL. Nah, selanjutnya mungkin di sini Anda familiar ya dengan menggunakan localhost php-myadmin. Sebenarnya sama ya, sama. Cuman dengan MySQL Yoke ini kita lebih dimanjakan ya, lebih dimanjakan karena kalau kita melihat aplikasi ini lebih friendly. Itu kalau menurut saya ya, lebih friendly, lebih banyak memberikan kemudahan bagi kita pemula dalam bermain dengan query ya, dengan database dan tabel. Nah, kita akan coba melihat muncul nggak di localhost php-myadmin database dan tabel yang telah kita buat dari SQL Yoke tadi. Oke. Ya, pastinya Anda klik localhost php-myadmin. Kita akan pastikan. Oke. Nah, tadi kita telah membuat database, nama databasenya DB Syakat seperti ini. Kita boleh Anda lihat ya, nih DB Syakat ada 2 tabel, tabel mahasiswa dan mata kuliah. Kita akan lihat
nih tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah, jadi sama. Nah, ada dua buah data, Kiki dan Nanda ya, NPM nama prodi yang di sini dia bertindak sebagai field, kita lihat sama. Nah, sama ya, Kiki, Nanda, TF, TI, NPM nama dan prodi, jadi sama. Ya, jadi untuk aktivitas ini cukup Anda menggunakan SQL Yoke saja, tidak usah menggunakan host PHP My Admin. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan kali ini berkaitan dengan pembuatan database dan tabel ya. Oke, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.